Hey guys, so we coming back again. Kalau kemarin kita sempat belajar tentang verb, apa sih verb itu, pengertian dari verb itu seperti apa, jenis-jenis verb itu seperti apa, fungsinya verb itu seperti apa, penggunaannya verb itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi dari verb itu. Yang kita bahas saat ini lebih ke tentang verb satu, verb 2, verb 3, dan juga verb plus ing. Oke, as you know guys, bahwa di dalam bahasa Inggris, ketika kita belajar bahasa Inggris, kita harus tahu bahwa dalam bahasa Inggris itu ada pembagian waktu. Oke, kita flashback lagi ya. Oke, karena pembagian waktu ini menjadi zona waktu masa lampau, zona waktu masa kini, dan zona waktu masa yang akan datang, akhirnya mengakibatkan perubahan dalam bentuk verb yang akhirnya kita kenal pada saat ini yang akan kita pelajari, yaitu perubahan bentuk dari verb satu, verb 2, verb 3, dan juga verb plus ing. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas karena perubahan zona waktu ini. Perubahan bentuknya seperti apa sih dari verb satu, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Dan digunakan untuk apa aja. Oke, kita akan lihat. Kita akan buka dari verb satu. Oke, apa sih verb satu itu? Oke, verb satu itu bisa dibilang adalah bentuk dasarnya dari kata kerja atau bentuk dasarnya ya, bentuk dasarnya verb gitu ya, verb satu itu. So, jadi verb ini yang pertama kali digunakan untuk menuliskan kalimat atau biasanya sih kalimat dalam bentuk simple present atau simple present tense yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa yang kita lakukan saat ini atau subjek lakukan pada saat itu. Contoh misalnya makan, eat, I eat. Oke, simple kan? Cuman seperti itu. He drink, you run. Seperti itu guys. Jadi verb satu, run, eat, walk, itu bentuk dasarnya. Dia tidak ada memiliki perubahan bentuk ketika dalam penggunaannya dalam sebuah kalimat. Jadi betul-betul dari bentuk awalnya. Oke, kita bisa lihat banyak banget penggunaannya. Contoh penggunaan verb satu dalam kalimat. Yang pertama adalah I usually go to school at 6:30 a.m. He always sleeps late to finish his job. Oke, bisa dilihat bahwa ada sedikit perbedaan bentuk kata kerja ketika subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau subjeknya adalah he, she, it. Oke, kalau subjeknya I, you, we, they, kalian tidak perlu tambahkan s atau is pada verbnya. Tapi ketika subjeknya he, she, ataupun it, maka kalian perlu tambahkan s atau es pada verbnya. Dan harus diingat ya, tidak semua verb bisa ditambahkan s atau is. Ada rules-nya. Oke, nanti itu kita akan bahas ya, one by one ya. Oke, tapi ada pengecualian kalau subjek he, she, it itu tidak perlu pakai s atau is kalau pada verb satunya digunakan setelah modal auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, yang termasuk modal auxiliary apa aja sih? Itu contohnya seperti will, can, may, must. Nah, nanti verbnya itu tidak perlu ditambahkan s atau is. Contoh, I must wake up earlier tomorrow. I must wake up earlier tomorrow. Oke, kita bisa lihat kata wake up. Nggak perlu pakai S ya. Karena apa? Subjeknya I, you, we, they. She can play guitar well. She can play guitar well. So, kita bisa lihat di sini kata play, verb play-nya ini nggak tambahan S atau ES karena dia digunakan setelah auxiliary verb yaitu can. Jadi nggak perlu lagi tambahan S atau ES karena subjeknya adalah she, tapi ada kata auxiliary verb-nya atau kata kerja bantunya can.
Sehingga verbnya di sini tidak perlu tambahkan s ataupun es. Oke, kira-kira sampai sini paham ya guys ya untuk materi dari verb satu ini. Nah, sekarang kita akan bahas untuk verb 2. Nah, kalau verb satu biasanya digunakan atau dipakai untuk keterangan bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini. Nah, kalau verb 2 digunakan untuk peristiwa yang sudah terjadi atau kejadian di masa lampau. Nah, untuk verb 2 ini kita bisa lihat ada perubahannya. Oke, contoh yang verb satu awalnya become menjadi became, wake up menjadi woke up. Oke, eat menjadi ate untuk verb 2-nya untuk gunakan masa lampau. Oke, nah bagaimana kita bisa mengubah perubahan bentuk dari verb satu menjadi verb 2-nya ini berubah. Nah, kita pelajari itu ada namanya regular dan irregular verb. Regular verb itu kata kerja beraturan yang artinya memiliki perubahan bentuk pada verb 2 dan verb 3-nya yang cukup ditambahkan dengan apa? D atau ed pada verbnya. Tapi harus diingat ya guys ya, tidak semua verb bisa ditambahkan D atau ed. Tadi ada rules-nya sendiri. Nanti kita bahas ya di situ ya. Oke, untuk verb 2. Nah, verb 2 biasanya hanya digunakan dalam pola kalimat simple past tense. Jadi dalam pola kalimat simple past tense. Oke, nanti kita akan pelajari di tensi simple past tense-nya ya. Oke, atau lebih spesifiknya lagi, kata kerja past tense ini digunakan hanya dalam kalimat verbal positif. Oke, nah sekarang seperti yang kita pelajari, kita eh, flashback lagi bahwa, untuk irregular verb karena ini kan verb 2 ya, bukan verb satu lagi. Jadi ada perubahan bentuknya. Jadi kalau ada perubahan bentuknya, kita harus tahu dulu mana yang termasuk regular verb ataupun irregular verb. Kalau kita pelajari sebelumnya bahwa yang masuk irregular verb itu sudah ada list bakunya. Udah ada listnya, urutannya itu di dalam kamus itu sudah ada mana yang termasuk irregular. Sementara untuk yang perubahan dalam bentuk reguler itu kan nggak ada listnya ya guys ya. Tapi gimana cara mengubahnya, cara menambahkan D atau ED-nya? Nah itu ada ciri-cirinya guys. Oke, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, kalau kita menambahkan D atau ED, yang pertama kalau kata kerjanya akhirannya E, itu bisa cukup ditambahkan dengan D pada verbnya. Contoh, raise menjadi raised. Bake menjadi baker. Oke, itu ciri yang pertama. Jadi harus diingat bahwa ciri yang pertama kalau akhirannya E cukup ditambahkan dengan D. Ciri yang kedua adalah kalau kata kerja yang berakhirannya Y tapi didahului konsonan. Oke, ingat, akhirannya Y tapi didahului konsonan, maka huruf Y-nya diganti menjadi I, baru tambahkan ed pada katanya. Contoh, fry menjadi fried, cry menjadi cried. Oke, ciri yang ketiga pada regular verb untuk kita mengubah verb satu menjadi verb 2 pada regular verb. Kalau ciri-ciri yang ketiga adalah kalau akhirannya y tapi didahului vokal, maka cukup tambahkan ed. Jadi kalau akhirannya Y tapi diawali huruf vokal cukup tambahkan ed. Kalau sebelumnya dahului konsonan huruf Y-nya diganti menjadi I baru tambah ed. Nah kalau di sekarang ini akhirannya Y tapi dahului vokal baru ditambah ed. Jadi Y-nya nggak perlu ganti ya. Contoh, play, played, stay, stayed. Oke. Ciri yang keempat untuk kita membuat perubahan bentuk pada regular verb, yaitu kalau akhirannya C tapi diawali vokal, bisa tambahkan KED. Contoh, mimic menjadi mimicked, panic menjadi panicked.
Ciri yang kelima. Nah, kalau di awal itu kita bahas tentang awal akhirannya C, tentang akhirannya Y. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang akhirannya L. Oke, kalau akhirannya L tapi diawali vokal, maka kata L-nya itu digandakan dan ditambah ed. Kalau L diawali vokal, maka L-nya digandakan baru tambahkan ed. Contoh, cancel menjadi cancelled. Travel menjadi traveled. Oke, ciri yang keenam untuk kita membuat perubahan bentuk dari verb 1 menjadi verb 2, yaitu dengan kalau suku kata lebih dari satu. Oke, suku kata lebih dari satu maksudnya cara pengucapannya kita bisa lihat ya. Suku kata lebih dari satu dengan akhiran konsonan tapi diawali vokal, maka cukup ditambah ed. Contoh, admit. Oke, admit. Oke, dua suku kata ya. Admit menjadi admitted. Occur menjadi occurred. Oke, admit. Kita bisa lihat dua suku kata. Akhirannya apa? T, awalannya vokal I, maka berubah menjadi admitted. Occur. Akhirannya adalah konsonannya R, tapi diawali vokal U, menjadi occurred. Oke, ciri yang ketujuh. Pada regular verb perubahan bentuknya untuk verb 2, kalau suku katanya lebih dari satu dengan akhiran konsonan yang diawali vokal. Tadi ini udah ya? Oh, sorry guys. Oke, jadi itu guys, ciri-cirinya untuk regular verb. Bagaimana dengan irregular verb? Nah, kalau irregular verb seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa irregular verb itu sudah ada list bakunya dan kalian bisa hafalkan, kalian bisa pelajari dari sana, tapi kalian bisa ambil itu verb-verb yang umum dipakai dalam sering pembuatan kalimat atau yang sering dipakai dalam conversation. Itu aja yang dihafalin karena selebihnya nggak terlalu apa ya, jarang dipakai seperti itu. Oke, dari sini kita akan belajar kalau tadi regular verb bagaimana perubahan bentuknya dan dari tambahkan d atau ed-nya seperti apa. Jadi harus diingat bahwa pada regular verb itu tidak semua verb bisa ditambahkan d atau ed. Jadi ada ciri-ciri khususnya ya guys. Itu yang harus diingat. Oke, untuk irregular verb. Oke, seperti yang kita tahu irregular verb itu perubahan bentuknya tidak beraturan pada verb 2 sama verb 3. Tapi kita bisa mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, pada irregular verb, ciri-cirinya adalah tidak memiliki perubahan bentuk dan bunyi. Jadi kalau kita bisa lihat dalam list irregular verb, ada yang verb yang tidak memiliki perubahan bentuk dan bunyi pada verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Contoh, shut menjadi shut, cut menjadi cut. Oke, nggak berubah bentuk baik dalam tulisan maupun dalam cara pengucapannya. Yang kedua, pada irregular verb ini, dia memiliki bunyi dan bentuk yang sama pada verb 2 dan verb 3, tapi berbeda pada verb satunya atau berbeda pada bentuk awalnya. Contoh, bring jadi brought, jadi brought. Untuk verb 2 dan verb 3-nya. Think menjadi tough. Menjadi tough. Oke, ciri yang ketiga dari irregular verb ini adalah memiliki bunyi dan bentuknya yang berbeda pada verb 1, verb 2, dan verb 3. Kalau ciri yang pertama memiliki bunyi dan bentuk yang sama, ciri yang kedua memiliki bunyi dan bentuk yang berbeda pada verb 2-nya, tapi berbeda pada verb 1, tapi verb 2 dan verb 3-nya sama. Nah, yang ketiga memiliki bunyi dan bentuk yang berbeda pada verb 1, 2, dan 3. Contoh, begin, began, begun, swim, swam, swam. Oke, itu untuk verb 2-nya ya guys ya. Semoga kalian bisa jelas dengan penjelasan ini.
Dan kalau masih kurang jelas, kalian bisa tanya saya secara personal di WhatsApp ataupun juga di Google Classroom. Oke, itu verb 2. Sekarang kita akan bahas verb 3. Sebenarnya verb 3 ini jarang banget dibahas kecuali kalau kalian belajar tentang tenses. Oke, umumnya yang dipakai untuk penggunaan verb 3 itu selalu dipakai dalam perfect tense. Dan biasanya dalam verb 3 ini selalu ada kata kerja grammar to be dan been, serta kata kerja bantunya have, has, dan had. Jadi harus diingat ya, biasanya kalau kalian mau belajar tentang verb 3 itu selalu ada ketika kalian belajar tenses tentang apa? Perfect tense, yaitu present perfect, past perfect, present future perfect, past future perfect. Jadi perfect tense. Nah, itu yang akan kalian pelajari untuk verb 3. Tapi itu juga jarang dibahas, terutama buat kalian yang masih studi dari mungkin tingkatan SMA kali ya, nggak terlalu dibahas. Kalau kuliah mungkin udah dibahas gitu. Bahas lebih kupas lagi lah untuk masalah tenses ini. Tapi sampai tingkat SMA menurut saya masih belum lah kalau saya lihat materinya. Oke, karena ya kebanyakan mayoritas dalam grup ini masih banyak yang sekolah, saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat sih masih banyak anak-anak sekolah yang masih SMP ataupun yang SD. Jadi yang untuk verb 3-nya kita skip dulu ya guys ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk verb plus ing. Kalau tadi kita udah pelajari verb 1, verb 2, verb 3. Nah, sekarang kita akan pelajari verb ing. Oke, apa sih verb ing itu? Oke, verb ing itu biasanya digunakan untuk apa? Menjelaskan apa yang kita lakukan pada saat itu juga. Atau tindakan apa, kondisi apa yang kita lakukan pada saat itu juga. Nah, bagaimana untuk kita bisa ubah verb itu menjadi verb ing? Sama seperti di verb 1, di verb 2. Kalau verb 1 tidak semua verb bisa tambahkan s atau is, ada rules-nya. Di verb 2 tidak bisa ditambahkan d atau ed, ada rules-nya, ada ciri-cirinya bagaimana menambahkan d atau ed pada verbnya. Begitu pula dengan verb ing. Oke, tidak semua verb bisa ditambahkan ing di akhiran kata verbnya. Yang pertama kita harus tahu, pertama ada cirinya. Yang pertama adalah verb silent a plus ing. Oke Kak, what's the meaning gitu? Apa maksudnya verb silent a? Oke, verb silent a itu maksudnya adalah kalau e-nya itu tidak dibaca dalam satu suku kata atau e-nya diam, nggak diucapkan. Nah, itu yang disebut silent a. Contoh, arrive, datang. Menjadi arriving, kedatangan. Oke, arrive, akhirannya e kan. Tapi karena e-nya silent, nggak dibaca, maka menjadi arriving. Oke, kita bisa lihat. Jadi kalau verb silent e plus ing, jadi huruf e-nya nggak diucapkan, langsung dilafalkan seperti itu. Maka kita bisa lihat bahwa e-nya itu berubah menjadi e-nya hilang, langsung ditulis menjadi ing. Oke, arrive, arriving. Ciri yang kedua, kalau akhiran verbnya itu ie, maka diganti menjadi y baru ditambahin ing. Jadi untuk verb yang akhirannya ie, itu diganti menjadi huruf y baru ditambah ing. Contoh, die, dying, lie, lying, study, studying. Jelas ya? Oke. Ciri yang ketiga, kalau bersuku kata satu, suku katanya satu, tapi tekanan pengucapannya dalam konversasinya jatuh pada suku kata terakhir diawali huruf vokal. Maka huruf akhirnya, huruf konsonan ini digandakan baru ditambahkan ing. Contoh, cut. Satu suku kata ya guys. Satu suku kata yang maksudnya cara pengucapannya cuma satu gitu. Kalau dua berarti kayak tadi, admit itu dua.
lebih dari 2. Nah, kalian bisa hitung sendiri ya dari cara pengucapannya. Oke, yang sekarang kita bahas ini cuma suku katanya satu, tapi ketika kita mau ucapkan penekanannya itu ada di akhirnya. Jadi cut, cut, oke T, swim, swim. Kebaca jelas T-nya, M-nya dibaca jelas. Otomatis ketika kalian mau tambahkan menjadi verb plus ing, kata cut ini huruf T-nya nanti akan digandakan baru tambah ing menjadi cutting. Oke, yang keempat, kalau suku kata dua atau lebih dan tekanan pengucapannya jatuh pada suku kata yang terakhir yang diawali huruf vokal, maka huruf konsonannya digandakan baru tambahkan ing. Contoh, a lot. Kalau yang pertama kan satu suku kata, sekarang dua suku kata atau lebih. Tapi ya sama seperti yang sebelumnya, jatuh penekanannya pada pengucapan yang terakhir. A lot, a lot. Maka T-nya di sini harus digandakan baru tambahkan ing. Begin, beginning. Oke, ciri yang kelima untuk penambahan verb plus ing ini, kalau berakhiran huruf e tapi diawali huruf e juga, maka langsung ditambahkan ing. Oke, contoh, flee menjadi fling. Oke, sampai sini udah paham ya guys. Jadi harus diingat ya, untuk verb satu tidak semua verb itu bisa ditambahkan s atau is pada verbnya, ada rulesnya. Untuk verb 2, tidak semua verb bisa tambahkan d atau ed pada verbnya, ada rulesnya. Begitu pula juga sama dengan verb plus ing, tidak semua verb bisa diubah menjadi verb ing, ada rulesnya juga. Oke, semoga kalian paham ya guys untuk materi verb kali ini, baik itu verb satu, verb 2, 3, dan verb ing. Dan kalau kalian masih kurang paham atau kalian masih kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom chat atau di komen. Dan juga kalian bisa tanya secara personal via WhatsApp atau via email ataupun di Google Classroom. Dan jangan lupa ya untuk follow and subscribe di akun YouTube, akun Instagram saya. Oke, itu semua ada di link description ya guys. Oke, see you next week. Ketemu lagi di materi selanjutnya.